Joko menenteng tas ranselnya yang lusuh, menapaki jalan setapak di antara pematang sawah yang mulai mengering. 2 tahun ia tinggalkan desa Sukolilo untuk merantau ke kota, bekerja di bengkel. Hiruk-pikuk kota dengan gemerlap lampu dan deru kendaraan kini tergantikan oleh suara burung gereja dan gemericik air sungai kecil. Pemandangannya masih sama, gumamnya sambil tersenyum kecil. Namun, senyumnya sirna saat melihat beberapa petak sawah dibiarkan kering kerontang. Biasanya di musim kemarau seperti ini, sawah-sawah tetap hijau karena sistem irigasi yang baik. Ada yang aneh. Sesampainya di depan rumah panggung sederhana bercat coklat pudar, ia melihat Mbah Karto, ayahnya, duduk terkulai lemas di kursi bambu teras, diiringi batuk-batuk kecil. "Pak, saya pulang, Pak," seru Joko sambil berlari kecil menghampiri. Mata Mbah Karto yang sayu seketika berbinit. "Le Joko? Alhamdulillah. Bapak kangen," ucapnya lirih. Malam harinya, sambil menemani ayahnya minum jamu, Joko bertanya, "Pak, kenapa bisa sakit?" Kata Bu Lastri di warung, "Bapak jatuh di ladang?" Mbah Karto diam sesaat, lalu menatap anaknya dengan sorot mata yang sulit diartikan antara takut dan sedih. "Jatuh. Iya jatuh. Tapi yang bikin Bapak jatuh, Le, bukan karena batu atau selokan." "Habisnya kenapa, Pak?" desak Joko. Mbah Karto tidak langsung menjawab. Ia hanya menunduk lalu berbisik pelan, "Bapak dengar tangisan dari sumur tua di ladang jagung kita." Udara malam terasa tiba-tiba berubah dingin. Joko mengerutkan dahi. "Sumur tua? Ladang jagung? Sejak kapan ada sumur di ladang mereka?" Keesokan harinya setelah memastikan ayahnya tidur, Joko pergi ke warung kopi Mbok Ningsih, pusat gosip warga desa. Ia sengaja datang untuk mencari informasi lebih lanjut. Begitu ia duduk, beberapa warga langsung menyapanya. Tak butuh waktu lama, obrolan pun bergulir. "Jo, piye kabare? Kok mulih? Krungu bapakmu loro?" tanya Pak Darmo, tetangga sebelah rumah. "Iya Pak, makanya saya pulang," jawab Joko sopan. "Oh iya Pak Darmo, saya mau tanya. Bapak saya bilang ada sumur di ladang jagung kami." Seketika suasana warung yang tadinya ramai menjadi hening. Beberapa warga saling pandang. Mbok Ningsih yang sedang menuang kopi meletakkan teko dengan agak keras. "Sumur? Oalah, kuile, sumur tua. Wis ana wiwit zaman mbahmu isih enom. Tapi wis puluhan tahun ora dienggo, katutupan grumbul. Terus kenapa ramai lagi?" tanya Joko penasaran. Seorang warga Paruhbaya berbisik, "Wis seminggu iki, wong wedok paes, Mbok Rumi, ilang. Terakhir katon maku ngalor, liwat ladang jagungmu." "Ya, iya, sambung yang lain. Terus seminggu sakdurunge iku, semen, sing dodol jamu keliling, yo ilang. Awakane wingi-wingi liwat ladang jagung." Joko merasa merinding. 2 orang hilang dalam waktu berdekatan, dan lokasi terakhir mereka di sekitar ladang jagung milik keluarganya. "Lah terus, gosip epie?" desak Joko. Warga itu kembali berbisik lebih pelan. "Warga Padowedi, jarene, sumur tua kui dari panggonane lelembut, lansing digoleki dudu banyu. Tapi nyawa." Sepulang dari warung, Joko terus memikirkan gosip itu. Pikirannya yang logis menolak mentah-mentah. Pasti ada penjelasan masuk akal. Mungkin ada kriminal, atau mungkin para korban hanya pergi ke kota tanpa pamit. Ia mencoba menenangkan diri. Menjelang tengah malam, saat ia hendak tidur, terdengar suara ketukan keras di pintu. Tok, tok, tok. Joko terbangun. Siapa yang datang selarut ini? Ia membuka pintu. Di luar berdiri Pak Lurah, bersama 2 orang petugas keamanan desa. Wajah Pak Lurah pucat pasi. "Joko, maaf mengganggu," ucap Pak Lurah dengan suara bergetar. "Ada apa Pak Lurah?" tanya Joko waspada. Pak Lurah menelan ludah susah payah. "Tadi malam, ada warga yang patroli. Dia melihatmu dari kejauhan, di tepi ladang jagung dekat sumur tua itu. Kamu sedang jongkok dan seperti minum dari sumur." Joko terperanjat. "Apa, saya?" "Tadi malam saya di rumah, Pak Lurah. Saya nemani bapak saya yang sakit, tidak kemana-mana." Pak Lurah dan kedua petugas saling pandang. Ekspresi mereka berubah dari curiga menjadi ketakutan yang nyata. "Kalau begitu, siapa yang mereka lihat semalam?" bisik Pak Lurah.
Udara malam terasa membeku. Joko menoleh ke belakang ke arah kamar ayahnya, lalu kembali menatap tamu-tamunya. Ia sadar, ini bukan sekadar gosip lagi. Sesuatu yang aneh dan kelam telah dimulai, dan sepertinya ia sudah menjadi bagian dari pusaran misteri itu. Setelah kejadian malam itu, Joko tidak bisa tidur. Pikirannya berkecamuk. Siapa yang ditangkap warga mirip dirinya? Apakah itu hanya halusinasi warga yang ketakutan? Atau ada sesuatu yang sengaja menyerupainya? Pagi-pagi sekali, saat ayam jantan pertama berkokok, Joko mengambil keputusan. Ia harus melihat sumur itu dengan matanya sendiri. Membawa senter dan sebatang kayu untuk berjaga-jaga, ia berjalan menyusuri pematang menuju ladang jagung milik keluarganya. Ladang jagung itu terletak agak terpencil di kaki bukit kecil. Tanaman jagung yang hampir setinggi orang dewasa bergoyang pelan di tiup angin pagi, menciptakan suara desiran yang sayup-sayup terdengar seperti bisikan. Joko mencari-cari. Di antara barisan jagung, ia melihat sebuah gundukan batu bata merah tua yang hampir seluruhnya tertutup semak belukar dan tanaman liar. Disitulah sumur itu. Dengan jantung berdebar, ia mendekat. Sumur itu tidak terlalu lebar. Bibirnya terbuat dari batu bata yang sudah ditumbuhi lumut tebal. Gelap pekat menyambutnya dari dalam lubang itu. Joko menyorotkan senter ke dalam. Airnya tampak hitam pekat, tidak memantulkan cahaya. Lalu ia mencium sesuatu. Bukan bau air atau lumpur, tapi bau anyir, samar, tapi cukup jelas untuk membuat bulu kuduknya berdiri. Bau darah atau bangkai? Saat ia hendak membungkuk lebih dekat, tiba-tiba, Joko! Ia hampir jatuh terperanjat. Suara itu datang dari belakang. Joko menoleh cepat. Wati, teman kecilnya, berdiri di pinggir ladang dengan wajah pucat pasi. "Kau mau mati, Jo? Cepat menjauh dari situ!" teriak Wati setengah berbisik. Wati menarik paksa tangan Joko menjauh dari sumur. Ia terus menoleh ke belakang seolah takut sesuatu akan keluar dari dalam tanah. "Kau gila? Pulang-pulang kok langsung main ke tempat wingit begini?" desis Wati. "Aku cuma ingin lihat sendiri, Ti. Bapakku sakit habis dari sini. Ada yang bilang lihat aku di sini tengah malam," jelas Joko. Wati menghela napas panjang. Ia mengajak Joko duduk di bawah pohon randu yang tidak jauh dari ladang. "Dengar, Jo, ini bukan urusan main-main. Sumur itu sudah memakan korban jauh sebelum Bok Rumi dan Simin hilang." Joko menatap Wati tajam. "Maksudmu?" Wati melihat sekeliling, memastikan tidak ada yang mendengar. "Waktu kita masih kecil, sekitar 20 tahun lalu, ada seorang perempuan pendatang. Namanya Surti. Ia datang bersama suaminya yang bekerja sebagai perantau. Tapi suaminya pergi dan tidak pernah kembali. Surti hamil tanpa suami. Warga sini mengusirnya. Katanya dia pembawa sial, perempuan nakal." Joko mendengarkan dengan seksama. Ia tinggal di gubuk dekat ladang ini. Setiap hari, ia mengambil air dari sumur itu. Sampai suatu malam, badai besar. Keesokan harinya, Surti ditemukan tewas, mengambang di sumur itu, bersama bayinya yang baru lahir. Warga mengira ia bunuh diri karena malu. Joko merasakan hawa dingin merambat di punggungnya. Lalu sumur itu ditutup, ditimbun dengan batu. Tapi setiap kali ditutup, selalu terbuka lagi dengan sendirinya. Akhirnya dibiarkan saja, dan warga sepakat untuk tidak pernah membicarakan Surti lagi. Seperti menghapus ingatan tentangnya. "Tapi kau tahu cerita ini, Ti?" Wati menatap Joko dengan mata berkaca-kaca. "Karena nenekku yang bercerita sebelum ia meninggal. Ia bilang satu hal yang tidak pernah dikatakan warga. Surti tidak bunuh diri. Lehernya ada bekas jeratan. Seseorang membunuhnya dan membuangnya ke sumur." Joko pulang dengan kepala penuh pertanyaan. Surti dibunuh? Bayinya juga ikut mati? Dan sumur itu sekarang memanggil orang? Apa hubungannya dengan ayahnya yang jatuh di ladang? Begitu masuk rumah, ia mendapati ayahnya sudah duduk di kursi, tampak lebih segar. Tapi raut wajahnya serius. "Le, Bapak dengar kau ke sumur tadi pagi," ucap Mbah Karto tanpa basa-basi. Joko tertegun. "Maaf, Pak, saya hanya..." "Tidak perlu minta maaf. Duduklah. Bapak harus cerita sesuatu. Seharusnya dari dulu Bapak cerita. Tapi Bapak takut."
Mbah Karto menarik napas panjang. Matanya menerawang jauh. Dulu, Bapak kenal Surti. Ia sering mampir minta air kalau ladang kita. Ia perempuan baik, Le. Tapi warga sini kejam. Mereka tidak suka ada pendatang yang hamil tanpa suami. Fitnah kemana-mana. Joko duduk diam mendengarkan. Suaminya sebenarnya pergi bukan karena meninggalkannya. Ia dipanggil pulang karena orang tuanya sakit di kampung. Tapi sebelum sempat kembali, ia meninggal kecelakaan. Surti tidak tahu. Ia terus menunggu. Mata Mbah Karto berkaca-kaca. Malam kejadian itu, Bapak sedang ronda. Bapak lihat 3 orang masuk ke ladang jagung. Mereka menarik Surti yang sedang menyusui bayinya. Bapak dengar jeritannya, lalu pluk. Suara benda jatuh ke air. Bapak lihat siapa mereka? Desak Joko. Mbah Karto menunduk dalam-dalam. Bapak lihat, tapi Bapak pengecut. Bapak diam saja karena takut. Mereka itu orang-orang berpengaruh di desa, Le. Salah satunya, Bapak Lurah, dan 2 orang lainnya yang sekarang sudah meninggal. Joko terkesiap, Pak Lurah. Orang yang semalam datang ke rumahnya dengan muka pucat, itu berarti Pak Lurah tahu Bapak lihat? Tanya Joko. Mbah Karto mengangguk pelan. Besoknya ia datang ke sini. Ia bilang, kalau Bapak buka mulut, kau yang akan celaka. Bapak takut, Le. Tapi sekarang, sumur itu mulai bergerak, korban berjatuhan. Ini dendam Surti. Malam harinya, seorang warga datang memanggil Joko. Pak Lurah meminta kedatangannya, sendirian. Joko berpamitan pada ayahnya. Mbah Karto hanya berpesan, hati-hati, Le, jangan mudah percaya. Sesampainya di rumah Pak Lurah yang cukup besar, Joko disambut oleh Pak Lurah sendiri. Di ruang tamu hanya ada mereka berdua. Teh hangat tersaji di atas meja. Joko, terima kasih sudah datang. Duduk, ucap Pak Lurah dengan nada ramah. Joko duduk, namun tetap waspada. Kau pasti sudah dengar banyak gosip ya? Tanya Pak Lurah sambil tersenyum tipis. Warga suka membesar-besarkan. Soal sumur, soal orang hilang. Lalu menurut Bapak Lurah, apa yang sebenarnya terjadi? Tanya Joko tajam. Pak Lurah menghela napas. Ia terlihat berpikir keras sebelum akhirnya berkata, Joko, desa ini butuh kedamaian. Masa lalu biarlah berlalu. Yang hilang, mungkin memang sudah takdirnya. Kau tidak perlu ikut campur terlalu dalam. Joko merasakan ada ancaman tersirat di balik kata-kata halus itu. Maksud Bapak Lurah? Pak Lurah menatapnya lurus-lurus. Maksudku, pulanglah ke kota setelah bapakmu sembuh. Jangan terlalu lama di sini. Untuk apa? Di sini hanya ada ladang kering dan gosip tua. Tapi di kota, banyak masa depan. Joko tersenyum, tapi matanya dingin. Bapak Lurah, saya tidak mencari masa depan di sini. Saya hanya mencari kebenaran tentang Surti. Seketika raut muka Pak Lurah berubah. Teduh yang semula ia tampilkan sirna, berganti dengan sorot mata tajam dan dingin. Jangan pernah menyebut nama itu lagi di rumah ini, bisiknya dengan nada mengancam. Pulanglah Joko, ini peringatan terakhir. Joko berdiri, ia tidak takut. Tapi saat hendak melangkah keluar, dari arah dapur, ia melihat bayangan seseorang mengintip. Seorang perempuan tua dengan pakaian lusuh, rambut panjang putih menjuntai, dan matanya kosong namun seolah menatap langsung ke jiwanya. Joko tersentak. Ia mengedip, bayangan itu lenyap. Siapa itu di dapur? Tanyanya setengah berbisik. Pak Lurah menoleh ke dapur, lalu kembali menatap Joko dengan senyum aneh. Tidak ada siapa-siapa, mungkin matamu mulai melihat sesuatu yang tidak seharusnya dilihat. Sepulang dari rumah Pak Lurah, Joko tidak bisa melupakan bayangan perempuan tua itu. Wajahnya terus menghantuinya. Namun daripada takut, ia justru merasa terdorong untuk mencari tahu lebih dalam. Keesokan harinya, ia memutuskan mencari makam Surti. Jika memang ia dibunuh dan mayatnya ditemukan di sumur, pasti dimakamkan di suatu tempat. Wati setia menemaninya, meski ketakutan setengah mati. Jo, kalau bukan karena kau, aku nggak bakal ke makam waktu begini. Udara udah mulai adem, sebentar lagi maghrib. Makanya cepati, kau tahu di mana makamnya?
Wati menunjuk ke pojok pemakaman yang paling belakang, dekat semak-semak. Katanya, dulu dimakamkan di sana. Tapi, nggak ada nisan. Hanya gundukan tanah. Mereka berjalan mendekat. Di pojok yang terpencil, benar saja, ada gundukan tanah yang hampir rata dengan permukaan. Tidak ada nisan, tidak ada tanda apapun, seolah sengaja dilupakan. Joko berlutut di depan gundukan itu. Ia merasakan hawa dingin yang aneh keluar dari tanah. "Surti," bisiknya pelan. "Nama saya Joko. Saya ingin tahu kebenaran tentangmu. Tolong beri saya petunjuk." Tiba-tiba angin berhembus kencang. Daun-daun kering beterbangan. Wati menjerit kecil. "Joko, lihat!" Tunjuknya gemetar. Di atas gundukan tanah itu, tiba-tiba muncul setangkai bunga melati putih. Segar, seolah baru dipetik. Padahal sedetik sebelumnya tidak ada apa-apa. Joko memungutnya dengan hati-hati. Bunga itu mengeluarkan aroma harum yang menusuk. "Jo, itu tandanya dia dengar," bisik Wati. Tapi, kenapa bunga melati? Joko tidak tahu. Namun ia menyimpan bunga itu di saku bajunya. Saat mereka beranjak pulang, Joko menoleh sekali lagi ke makam itu. Dan di sela-sela kabut tipis, ia melihat samar-samar sosok perempuan duduk di atas makam, menggendong bayi, menatapnya lekat-lekat. Setelah kejadian di makam, Joko yakin bahwa arwah Surti ingin berkomunikasi. Tapi bagaimana caranya? Ia memutuskan mengambil risiko besar, kembali ke sumur, malam-malam, sendirian. Kali ini ia membawa tali tambang panjang dan senter kuat. Ia tidak akan turun ke dalam. Cukup menerangi dasar sumur. Malam itu, saat desa terlelap, Joko berjalan menembus ladang jagung. Daun-daun jagung yang menggesek kulitnya terasa seperti tangan-tangan kecil yang mencoba menahannya. Sesampainya di sumur, ia mengikatkan tali ke pohon randu terdekat, lalu menyorotkan senter kuatnya ke dalam. Air di dasar sumur tampak hitam pekat. Namun kali ini, karena senternya lebih kuat, ia bisa melihat lebih jelas. Di bawah permukaan air yang gelap itu, ada sesuatu. Benda-benda, banyak benda. Joko mengatur napas, lalu menyorotkan senter lebih terang. Ia bisa melihat samar-samar bentuk-bentuk yang membuat jantungnya berhenti berdetak sejenak. Tulang-tulang manusia. Bukan satu kerangka utuh, tapi tumpukan tulang berserakan di dasar sumur. Dan di antara tulang-tulang itu, sesuatu yang mengilap memantulkan cahaya senternya. Sebuah gelang. Gelang logam kuningan dengan ukiran bunga melati. Joko teringat bunga melati di makam Surti. Tiba-tiba, permukaan air yang tadinya tenang mulai beriak. Perlahan, dari dalam gelap, muncul gelembung-gelembung udara. Lalu, 2 titik merah menyala terbuka di kedalaman, menatapnya langsung. Joko tersentak mundur hampir jatuh. Ia menarik tali dengan cepat, napasnya memburu. "Mas Joko," suara itu. Lirih parau, seperti orang tenggelam yang berusaha bernapas. Datangnya bukan dari dalam sumur, tapi tepat di belakang telinganya. "Tolong, anakku!" Joko berbalik. Tidak ada siapa-siapa. Hanya ladang jagung yang bergoyang pelan. Tapi di antara batang-batang jagung, ia melihatnya lagi. Sosok perempuan dengan rambut panjang basah kuyup, berdiri mematung, memeluk sesuatu yang terbungkus kain. Berita mengejutkan mengguncang desa keesokan paginya. Pak Lurah ditemukan dalam kondisi tidak sadarkan diri di halaman rumahnya. Tubuhnya lemas, mulut berbusa, dan yang paling mengerikan, rambutnya yang hitam semalam berubah menjadi putih total seperti orang tua renta. Joko yang mendengar kabar itu segera ke rumah Pak Lurah bersama Wati. Warga sudah berkerumun di luar. Astagfirullah. Kasihan Pak Lurah. Ini pasti ulah sumur itu. Jangan-jangan, Surti, bisik-bisik warga mulai terdengar. Joko berhasil menyelinap masuk ke dalam rumah. Di ruang tengah, Pak Lurah terbaring lemah di dipan. Wajahnya pucat, matanya terpejam, napasnya tersengal. Istrinya menangis di sampingnya. "Dia cuma mengigau semalaman," isak istrinya. Terus-terusan bilang, "Aku minta maaf. Jangan ambil nyawaku. Bayi itu bukan salahku." Joko merinding. Bayi itu, Surti dan bayinya. Saat hendak mendekat, tiba-tiba Pak Lurah membuka matanya. Matanya yang sayu menangkap sosok Joko. Dengan sisa tenaga, ia meraih lengan Joko dan menariknya mendekat. "Jo,
Joko, bisiknya Parau. Ya, Pak Lurah. Saya di sini. Sumur itu, Surti, dia. Dia tidak sendiri. Napas Pak Lurah makin tersengal. Di dalam sumur, bukan hanya dia. Mereka, semua korban. Dari dulu, Joko menegang. Korban. Maksud Bapak? Pak Lurah terbatuk keras. Mulutnya mengeluarkan sedikit darah. Aku hanya ikut-ikutan waktu itu. Yang benar-benar membunuh Surti, mereka sudah mati semua. Tapi anak buah Surti, dendamnya ke semua. Anak buah Surti? Bayinya Joko! Bayi yang mati di sumur itu! Pekik Pak Lurah dengan suara terakhir sebelum pingsan kembali. Ruangan gempar. Warga mulai berbisik lebih keras. Joko mundur perlahan. Ia baru menyadari satu hal mengerikan. Selama ini semua orang fokus pada Surti. Tapi lupa bahwa di sumur itu ada dua korban. Surti dan bayinya. Jika Surti mencari keadilan, bayinya yang mati tanpa dosa mungkin mencari yang lain, balas dendam murni. Malam harinya, desa Sukolilo berubah menjadi neraka. Semua berawal ketika anak kecil, bocah laki-laki berusia 5 tahun bernama Udin, tiba-tiba berjalan sendirian ke tengah jalan sambil tertawa kecil. Ibunya yang melihat panik bukan main. Tawa Udin bukan tawa anak kecil. Itu tawa aneh, dalam, seperti tawa orang dewasa. Udin, nak, sini! Teriak ibunya. Udin menoleh. Matanya hitam pekat, tidak ada putihnya. Ia tersenyum lebar, lalu berkata dengan suara yang bukan suaranya suara perempuan lembut tapi dingin. Aku cuma mau main. Kenapa kalian takut? Sejak saat itu, kejadian aneh terjadi di mana-mana. Seorang remaja putri tiba-tiba menari-nari di atas genting rumahnya dengan selendang merah. Seorang bapak-bapak paruh baya berjalan jongkok sambil memangku bantal seperti menggendong bayi. Beberapa warga mendadak berbicara dalam bahasa yang tidak dikenal, suaranya berubah menjadi cempreng seperti bayi menangis. Joko dan Wati berlarian membantu warga yang panik. Mereka melihat sendiri puluhan warganya kesurupan massal di lapangan desa. Mereka semua dirasuki? Tanya Wati gemetar. Joko mengamati. Ada yang aneh. Dari sekian banyak yang kesurupan, semuanya adalah warga asli desa. Yang tidak kesurupan adalah para pendatang atau mereka yang merantau seperti dirinya. Bisik Joko. Lihat, yang kesurupan. Mereka yang keluarganya sudah turun-temurun di sini. Ini bukan serangan acak. Ini pembersihan. Tiba-tiba, di tengah kerumunan warga yang kesurupan, seorang perempuan tua yang Joko lihat di rumah Pak Lurah muncul. Rambutnya putih panjang, bajunya lusuh, dan di gendongannya ada bantal berbentuk bayi. Ia menatap Joko lekat-lekat, lalu tersenyum, senyum yang sama seperti bayangan di dapur Pak Lurah. Sementara Joko terpaku, Wati menjerit histeris menunjuk ke arah sumur. Dari kejauhan, di atas ladang jagung, api biru menyala-nyala tanpa membakar tanaman. Bentuknya seperti dua orang, satu besar, satu kecil, berdiri di tepi sumur, menanti. Surti dan bayinya telah keluar, dan mereka tidak datang untuk berbicara. Joko baru saja memejamkan mata ketika suara itu datang lagi. Kali bukan bisikan, tapi jelas, nyata, seperti seseorang berbicara tepat di samping tempat tidurnya. Joko, datanglah. Ia bangkit dengan keringat dingin. Kamarnya kosong. Hanya ada sinar bulan yang masuk melalui celah jendela. Namun di lantai, jejak kaki basah berderet dari pintu menuju ke tempat tidurnya. Lalu berhenti. Jejak kaki orang dewasa, dan jejak kaki kecil di sampingnya. Joko menelan ludah. Ia tahu ini bukan mimpi. Arwah Surti dan bayinya benar-benar datang menemuinya secara pribadi. Tapi mengapa? Apa yang mereka inginkan darinya? Dari kamar sebelah, ia mendengar suara ayahnya merintih dalam tidur. Mbah Karto juga diganggu mimpi buruk. Joko turun dari tempat tidur, mengikuti jejak kaki basah itu yang ternyata berbalik arah menuju pintu keluar. Ia membuka pintu. Di luar tidak ada siapapun. Tapi di tanah, jejak itu terus berderet, melewati halaman, menuju jalan setapak ke ladang jagung. Joko datanglah sendiri. Bawa bayi itu. Bayi? Bayi apa? Joko bingung. Ia tidak punya bayi. Namun tiba-tiba ia teringat sesuatu. Bunga melati yang ia petik di makam Surti masih ada di saku celananya. Ia meraihnya. Bunga itu kini telah layu.
Tapi di tengah-tengahnya terselip sesuatu yang kecil dan keras. Sebuah gigi susu bayi. Joko segera membangunkan ayahnya. Ia harus mendapatkan jawaban sekarang juga. "Pak, bangun Pak. Ini penting." Mbah Karto terbangun dengan napas tersengal. Matanya sembab, seperti baru menangis dalam tidur. "Le, Bapak mimpi buruk. Surti datang." Ia menangis minta anaknya, ucap Mbah Karto lirih. Joko menunjukkan gigi susu itu. "Pak, apa ini? Mengapa Surti minta saya membawa bayi? Apa maksudnya?" Begitu melihat gigi itu, wajah Mbah Karto berubah pucat pasi. Tangannya gemetar meraih benda kecil itu. Air matanya tiba-tiba mengalir deras. "Le, Bapak tidak pernah cerita semuanya. Bapak terlalu takut. Tapi sekarang Bapak harus jujur." Mbah Karto menarik napas panjang. Malam kejadian itu, saat Surti dibuang ke sumur, bayinya masih hidup. Joko terkesiap. "Apa?" Ia menjerit, "Le." Bayi itu menangis keras saat dilempar ke sumur bersama ibunya. Bapak dengar semuanya dari tempat persembunyian. Dan setelah semuanya hening, Bapak memberanikan diri mendekati sumur. Mbah Karto terisak. Bapak turun ke sumur. Bapak tarik mayat Surti ke tepi. Dan di pelukannya, bayi itu masih hidup, masih bernapas. Laki-laki kecil yang lucu. Joko merasa dunianya berputar. "Lalu, kemana bayinya, Pak?" Mbah Karto menunduk dalam-dalam. Tidak berani menatap mata anaknya. "Bapak, bawa bayinya ke kota. Bapak titipkan ke panti asuhan jauh dari sini. Bapak tidak tahu namanya diganti apa. Bapak hanya ingin bayi itu selamat dari orang-orang kejam di desa ini. Bapak tidak tahu harus berbuat apa." Joko terdiam membatu. Lalu, potongan-potongan teka-teki mulai menyatu dalam kepalanya. Ayahnya yang selalu melarangnya main ke ladang. Ayahnya yang tiba-tiba sakit setelah sumur itu ramai. Ayahnya yang selalu terlihat bersalah. "Pak," suara Joko bergetar. "Bayi itu laki-laki. Lahir tahun berapa?" Mbah Karto mengangkat wajahnya, air mata bercucuran. "Sama sepertimu, Le. Usianya sama sepertimu." Dunia Joko runtuh. Ia terhuyung mundur. "Jangan bilang, Pak. Jangan bilang saya." Mbah Karto mengangguk pelan, menangis terseduh-seduh. "Maafkan Bapak, Le. Bapak terlalu takut bilang selama ini. Ibu Surti adalah ibumu. Dan bayinya, kau selamat karena Bapak sembunyikan." Joko merasa napasnya sesak. Ibunya? Selama ini ia hanya tahu ibunya meninggal saat melahirkannya. Tidak pernah ada cerita lebih. Tidak pernah ada foto. Dan kini, ia adalah anak Surti. Anak dari perempuan yang mayatnya dibuang ke sumur. Anak yang seharusnya ikut mati malam itu. Dan arwah ibunya kini memanggilnya pulang. Joko berjalan sendirian menembus ladang jagung. Kali ini ia tidak membawa senter, tidak membawa kayu, hanya seutas tali dan tekad bulat. Di belakangnya, dari kejauhan Wati mengikuti diam-diam. Ia melihat Joko keluar rumah dengan wajah hancur dan langsung curiga. Ia tidak akan membiarkan temannya sendirian. Joko tiba di tepi sumur. Api biru masih menyala di sekitarnya, tapi tidak membakar. Udara terasa dingin membekukan tulang. "Ibu," panggilnya lirih. Suaranya tercekat. Permukaan air di sumur mulai beriak. Dari dalam, muncul 2 titik merah menyala. Lalu perlahan, sesosok tubuh naik ke atas. Perempuan dengan rambut panjang basah, pakaian compang-camping, dan kulit pucat kebiruan. Surti. Di gendongannya, bayi dengan mata hitam pekat tanpa putih menatap Joko. Wajah bayi itu persis seperti foto masa kecil Joko yang pernah ia lihat di album lama. Surti mengulurkan tangannya. Tangannya yang pucat dan berkeriput karena terendam air puluhan tahun. Dari mulutnya yang tidak bergerak, keluar suara. "Nak, ibu sudah lama menunggumu." Joko menangis. Ia berlutut di tepi sumur. "Maafkan saya, Bu. Saya tidak tahu. Saya tidak pernah tahu." "Kau tidak perlu minta maaf. Kau bayi yang tidak berdosa. Yang berdosa, mereka yang membuang kita." Surti menunjuk ke arah desa. Di kejauhan, terdengar teriakan-teriakan histeris. Warga yang kesurupan semakin menjadi-jadi. Mereka akan kubawa semua. Satu persatu. Keluarga para pembunuhku.
anak-anak mereka, cucu-cucu mereka. Semua harus merasakan apa yang kurasakan. Joko terhenyak. Ia menatap mata ibunya yang merah menyala, penuh dendam. Bu, jangan, mereka memang bersalah. Tapi anak-anak mereka, cucu-cucu mereka tidak tahu apa-apa. Sama seperti saya yang tidak tahu tentang ibu. Mereka bagian dari desa ini. Desa yang membiarkan kita mati. Tapi desa ini juga yang membesarkan saya, Bu. Tanpa mereka tahu, mereka memberi saya makan, menyekolahkan saya, menyayangi saya. Mbah Karto, ayah angkat saya, ia menyelamatkan saya. Ia bagian dari desa ini. Surti diam, matanya yang merah menyala berkedip. Kau membela mereka? Aku membela keadilan, Bu. Bukan balas dendam. Ibu mati dibunuh. Itu tidak adil. Tapi membunuh orang-orang tak berdosa sekarang. Apa itu adil? Apa ibu ingin aku tumbuh dengan ibu yang jadi pembunuh? Bayi di gendongan Surti tiba-tiba menangis. Tangisan bayi yang memilukan. Tapi di telinga Joko terdengar seperti tangisan kesakitan yang terpendam puluhan tahun. Dia menangis setiap malam, Nak. Terus-menerus. Tidak bisa tenang. Tidak bisa pergi. Selama ini kita di sini, menunggu seseorang datang membebaskan kita. Surti menggendong bayinya lebih erat. Matanya yang tadinya penuh dendam, kini tampak sendu. Kau satu-satunya yang bisa membebaskan kami. Bagaimana caranya, Bu? Tanya Joko penuh harap. Kau harus masuk ke sini, bersama kami. Hanya dengan begitu kami bisa tenang. Ibu bisa memelukmu lagi. Joko merinding. Masuk ke sumur? Mati? Ia menatap lubang hitam di depannya. Air di dalamnya seperti memanggil-manggil, atau kau bisa mengambil alih dendam kami. Bunuh mereka untuk kami. Semua yang terlibat. Lalu kami akan pergi. Dua pilihan mengerikan. Mati bersama arwah ibunya, atau menjadi pembunuh atas namanya. Joko menutup matanya. Air matanya mengalir. Ia berpikir tentang ayah angkatnya yang sudah renta. Tentang Wati yang selalu setia menemaninya. Tentang warga desa yang selama ini ia kenal beberapa memang kejam. Tapi banyak yang baik dan tidak tahu apa-apa tentang masa lalu kelam ini. Ia membuka matanya. Menatap lurus ke arah ibunya. Aku pilih jalan ketiga, Bu. Surti memiringkan kepala. Tidak ada jalan ketiga. Ada. Aku akan mengungkap kebenaran. Aku akan memastikan semua orang tahu apa yang terjadi pada ibu dan adikku. Yang masih hidup akan diadili. Yang sudah mati, nama mereka akan tercoreng. Dendam ibu akan terbalaskan dengan cara yang benar, bukan dengan nyawa tak berdosa. Kau pikir mereka akan peduli? Mereka sudah menutup mata selama ini. Karena mereka tidak tahu atau takut. Tapi aku akan membuat mereka tahu. Aku akan memaksa mereka melihat. Dan setelah semua terungkap, aku akan datang ke sini setiap tahun. Berdoa untuk ibu, membersihkan sumur ini, membangunkan makam yang layak. Menjadi anak yang berbakti meski ibu sudah tiada. Surti terdiam lama. Matanya yang merah menyala perlahan meredup, berganti dengan sorot mata yang basah seperti manusia biasa yang menangis. Bayi di gendongannya berhenti menangis. Ia menatap Joko dengan matanya yang hitam pekat. Lalu, perlahan, bibir mungil itu membentuk senyuman. Senyuman pertama dalam 25 tahun. Dia tersenyum. Bisik Surti tidak percaya. Selama ini dia tidak pernah tersenyum. Tidak pernah. Joko menatap adiknya atau mungkin dirinya sendiri di masa lalu dengan haru. Dia tahu, Bu. Dia tahu aku tidak akan melupakan kalian. Surti menggendong bayinya lebih dekat ke Joko. Untuk pertama kalinya, Joko bisa melihat wajah bayi itu dengan jelas. Matanya persis seperti matanya. Hidungnya seperti ibunya. Ia mengulurkan tangan, menyentuh pipi bayi itu. Dingin, tapi tidak menyeramkan. Seperti menyentuh es batu di siang hari dingin, tapi tidak membekukan. Bayi itu meraih jari Joko dan menggenggamnya erat. Kau anak yang baik, Joko. Kau punya hati yang bersih. Tidak seperti mereka. Surti menghela napas panjang, napas pertama yang terlihat lega. Mungkin inilah yang kami tunggu, bukan balas dendam. Tapi seorang anak yang datang menjemput dengan cinta. Api biru di sekitar sumur mulai meredup, udara dingin perlahan menghangat. Kami akan pergi sekarang, Nak. Tapi kau harus berjanji. Janji apa, Bu?
Jangan biarkan kami dilupakan. Ceritakan pada anak cucumu kelak bahwa pernah ada Surti dan bayinya yang mati sia-sia. Agar tidak ada lagi surti-surti lain di desa ini. Joko mengangguk mantap. Aku janji, Bu. Perlahan sosok Surti mulai memudar, berubah menjadi kabut tipis. Bayi di gendongannya juga ikut memudar, tapi senyumnya masih terlihat jelas. Terima kasih, Nak. Terima kasih telah menjemput kami. Suara itu menghilang bersama hembusan angin. Api biru padam seketika. Ladang jagung kembali gelap. Hanya diterangi sinar bulan yang kini kembali normal kuning pucat, bukan merah darah. Joko terjatuh lemas di tepi sumur. Ia menangis sejadi-jadinya. Joko terbangun di tepi sumur saat sinar matahari pagi menyentuh wajahnya. Ia bingung sejenak, lalu semua ingatan kembali. Ibu, bisiknya. Ia bangkit dan melihat ke dalam sumur. Airnya kini berbeda. Tidak hitam pekat lagi. Tampak bening, kebiruan, memantulkan langit pagi. Wangi anyir yang dulu tercium, kini berganti aroma melati persis seperti bunga di makam Surti. Joko tersenyum meski matanya basah. Saat ia berjalan pulang, ia melihat pemandangan yang tidak pernah ia bayangkan. Warga-warga yang semalam kesurupan kini tertidur pulas di halaman rumah masing-masing, didampingi keluarga. Wajah mereka tenang, seperti baru bangun dari mimpi buruk yang panjang. Wati berlari menghampirinya dari kejauhan. Joko! Joko! Selamat! Syukurlah! Wati memeluknya erat. Ia bercerita bahwa semalam ia melihat semuanya dari balik pohon randu. Ia melihat Joko berbicara dengan sesuatu, lalu menangis, lalu tertidur. Ia terlalu takut untuk mendekat. Joko, apa yang sebenarnya terjadi? Siapa perempuan itu? Joko memegang pundak Wati. Dia, Ibu Kuti, ibu kandungku. Wati terbelalak. Joko bercerita singkat tentang pengakuannya. Tentang Surti, tentang bayinya. Tentang semua rahasia yang selama ini terkubur. Di kejauhan dari arah ladang terdengar suara riuh rendah. Beberapa warga berkumpul di sekitar sumur. Mereka melihat perubahan airnya. Ada yang berbisik bahwa sumur itu kini sembuh. Ada yang mengatakan mimpi buruk mereka semalam berakhir dengan kedamaian. Tapi yang paling mengejutkan, Pak Lurah yang sekarat semalam, tiba-tiba sadar dan duduk di kursi rodanya. Rambutnya masih putih total, tapi matanya jernih. Ia menatap ke arah ladang, ke arah sumur, lalu menangis. Ia memanggil Joko. Dengan suara lirih, ia berkata, Joko, aku bermimpi. Surti datang, ia memaafkanku. Tapi ia bilang, aku harus mengaku. Mengaku semua yang terjadi 25 tahun lalu. Joko menatapnya tajam. Lalu, Pak Lurah? Pak Lurah menghela napas panjang. Aku akan mengaku. Pada warga. Pada polisi. Pada siapapun. Aku sudah 25 tahun hidup dalam ketakutan. Sudah waktunya berhenti. Joko mengangguk pelan. Keadilan mungkin tidak datang dari arwah, tapi dari manusia yang akhirnya berani mengakui kesalahan. 3 hari setelah kejadian di sumur, Pak Lurah mengumpulkan seluruh warga desa. Ia duduk di kursi roda, rambut putihnya kontras dengan wajahnya yang masih berusia 50 en. Di sampingnya, Joko dan Wati berdiri. Juga ada Mbah Karto yang baru bisa bangun dari sakitnya. Pak Lurah memegang mikrofon, tangannya gemetar. Warga Sukolilo, saudara-saudaraku, hari ini saya tidak berbicara sebagai lurah kalian. Hari ini saya berbicara sebagai manusia yang telah berdosa. Suasana langsung hening. Warga saling pandang. 25 tahun lalu, terjadi peristiwa kelam yang selama ini saya tutupi. Seorang perempuan bernama Surti, pendatang yang tinggal di gubuk dekat ladang jagung, ditemukan tewas di sumur tua. Bersama bayinya yang baru lahir. Bisik-bisik mulai terdengar. Beberapa warga tua menunduk. Itu bukan bunuh diri. Itu pembunuhan. Saya melihatnya. Saya ikut terlibat. Tidak secara langsung, tapi saya diam. Saya tidak melapor. Saya justru membantu menutupinya. Pak Lurah terisak. Istrinya di sampingnya memegang tangannya erat. Ada 3 orang yang melakukannya. Mereka sudah mati semua. Tapi saya yang masih hidup ikut menanggung dosa. Saya biarkan Surti dan bayinya terlupakan. Saya biarkan sumur itu jadi tempat angker.
Saya biarkan kalian semua hidup dalam ketakutan tanpa tahu penyebabnya. Seorang warga tua berdiri. Pak Lurah, maksud Bapak, selama ini kita diganggu karena dendam Surti? Benar, dan dendam itu reda karena Joko, anak Surti. Halaman balai desa bergempar. Semua mata tertuju pada Joko. Warga mulai berbisik riuh. Dia anak Surti yang selamat? Berarti dia setengah manusia setengah? Diam. Joko maju ke depan. Dengan suara tenang ia berkata, "Saya baru tahu seminggu yang lalu. Saya diadopsi Mbah Karto sejak bayi. Ibu saya dibunuh, adik saya ikut mati. Tapi mereka tidak ingin dendam. Mereka ingin keadilan. Dan keadilan itu harus dimulai dari pengakuan." Pak Lurah menunduk dalam-dalam. "Saya siap menjalani proses hukum. Saya siap dipenjara. Saya hanya minta doa kalian agar keluarga saya tidak ikut menanggung malu." Sejak pengakuan Pak Lurah, desa Sukolilo seperti berubah. Bukan secara fisik, tapi secara batin. Warga yang dulu sibuk dengan gosip kini sibuk dengan introspeksi. Rumah Joko dan Mbah Karto tidak pernah sepi. Warga datang silih berganti. Ada yang sekadar melayat secara simbolis untuk Surti yang selama ini mereka lupakan. Ada yang membawa bunga dan doa. Ada juga yang datang minta maaf karena dulu ikut mengucilkan Surti. Mbok Ningsih, pemilik warung kopi, datang dengan mata bengkak. Ia membawa nampan berisi jajanan pasar. "Joko, Mbok minta maaf. Dulu Mbok juga ikut-ikutan ngosipin ibumu. Bilang dia perempuan nakal, pembawa sial. Mbok nggak tahu kalau dia sebenarnya korban." Joko menerima nampan itu dengan tangan terbuka. "Mbok, saya tidak menyalahkan siapapun. Yang lalu biarlah berlalu. Yang penting sekarang kita sama-sama belajar." Wati yang membantu di dapur menambahkan, "Iya Mbok, lagian kalau dipikir-pikir, kita semua korban. Korban dari ketakutan dan gosip yang gak jelas asal-usulnya." Mbah Karto yang duduk di kursi bambu hanya tersenyum sedih. Ia sudah menangis seharian sejak pengakuan Pak Lurah. Bukan karena takut, tapi karena lega. Rahasia yang dipendam 25 tahun akhirnya terungkap. "Le, panggilnya Liri. Besok, temani Bapak ke makam Surti. Bapak mau minta maaf langsung." Meskipun mungkin dia sudah memaafkan, Bapak perlu mengatakannya. Joko mengangguk. "Besok kita ke sana, Pak. Sekalian kita bersihkan makamnya. Buatkan nisan yang layak." Hari yang ditunggu tiba. Seluruh desa berkumpul di pemakaman untuk meresmikan makam baru Surti dan bayinya. Bukan makam mewah, tapi layak. Nisan batu marmer hitam dengan ukiran nama. Surti binti Marjuki, 1975 ke 1998, dan bayi laki-lakinya yang tak sempat dinamai. Semoga mereka tenang di sisinya. Di bawahnya ada tambahan tulisan kecil, "Dari anakmu, Joko, yang selalu mengingatmu." Joko berdiri di depan makam itu dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi ia sedih karena tidak pernah mengenal ibu kandungnya. Di sisi lain ia lega karena ibu dan adiknya kini punya tempat yang layak untuk didoakan. Pak Lurah datang dengan kursi rodanya. Ia meletakkan setangkai bunga melati di atas makam, lalu menangis terseduh-seduh. "Surti, maafkan aku. Maafkan kami semua, tenanglah di sana. Anakmu baik-baik saja. Aku yang akan menjaga desa ini agar tidak ada lagi kejadian seperti dulu." Mbah Karto memimpin doa. Semua warga mengaminkan dengan khusyuk. Saat doa selesai, angin sepoi-sepoi berhembus. Wangi melati tiba-tiba tercium sangat kuat, meski bunga di makam hanya sedikit. Joko tersenyum. Ia tahu itu tanda dari ibu dan adiknya. Wati meremas tangannya pelan. "Mereka bahagia, Jo. Lihat, wangi banget." Joko mengangguk, matanya basah tapi hatinya hangat. Pak Lurah resmi ditahan pihak berwajib setelah penyelidikan dibuka ulang. Meski para pelaku utama sudah mati, keterlibatannya sebagai saksi yang sengaja menutup-nutupi kejahatan tetap membuatnya harus mempertanggungjawabkan perbuatan. Sebelum berangkat ke kota bersama petugas, ia memanggil Joko dan beberapa tokoh desa. "Joko, terima kasih sudah datang. Ada satu hal yang ingin saya titipkan." Ia menyerahkan sebuah amplop coklat tebal pada Joko. "Ini tanah ladang jagungmu. Saya atas nama desa, secara resmi menghibahkan tanah itu padamu. Bukan ganti rugi, karena tak ada yang bisa mengganti nyawa.
tapi sebagai tanda bahwa desa ini mengakui kesalahan dan ingin mulai baru. Joko menerima amplop itu dengan tangan bergetar. Ladang jagung yang selama ini jadi sumber mata pencaharian keluarganya, kini resmi miliknya. Pak Lurah, saya tidak tahu harus berkata apa. Katakan saja saya terima. Itu sudah cukup. Joko mengangguk. Saya terima Pak Lurah, dan saya janji, ladang itu akan saya jaga. Sumur itu akan saya rawat. Tidak akan ada yang mengganggu mereka lagi. Pak Lurah tersenyum meski matanya berkaca-kaca. Istrinya memeluknya erat sebelum ia dibawa petugas ke mobil. Warga desa melepas kepergiannya dengan doa. Ada yang menangis, ada yang diam membisu. Pak Lurah telah berbuat salah, tapi ia juga berani mengakui. Itu lebih dari yang bisa dilakukan kebanyakan orang. Joko menatap mobil itu pergi meninggalkan desa. Dalam hati ia berdoa, semoga Pak Lurah diberikan kekuatan menjalani prosesnya. Dan semoga suatu hari nanti, ia bisa kembali dengan damai. 2 bulan setelah kepergian Pak Lurah, Joko rutin mengunjungi sumur tua itu. Bukan karena takut atau ada kewajiban, tapi karena ia merasa tenang di sana. Anehnya, sejak kejadian malam itu, sumur tua tidak lagi menyeramkan. Joko membersihkan semak-semak di sekitarnya. Ia membuat bangku sederhana dari bambu di bawah pohon randu. Kadang ia duduk di sana berjam-jam, bercerita pada ibu dan adiknya tentang kesehariannya. Hari ini Wati ikut serta. Mereka membawa bunga melati dan kue kesukaan Mbah Karto yang baru sembuh total. Jo, kamu nggak capek setiap minggu ke sini? Tanya Wati sambil menata bunga di bibir sumur. Justru kalau nggak ke sini, aku yang capek, pikiran, ini tempatku recharge, jawab Joko sambil tersenyum. Wati menggeleng-geleng, kamu aneh Jo, tapi oke lah. Tiba-tiba Wati berhenti. Matanya tertuju pada permukaan air sumur. Jo, lihat! Joko mendekat. Air sumur yang biasanya tenang, tiba-tiba beriak pelan. Dari dalam, muncul kilauan kecil. Sesuatu mengapung ke permukaan. Sebuah gelang. Gelang kuningan dengan ukiran bunga melati. Gelang yang dulu Joko lihat di dasar sumur saat pertama kali menyelidiki. Ia meraihnya dengan hati-hati. Gelang itu kini bersih, tidak kotor atau berkarat, seperti baru. Jo, itu gelang ibumu? Bisik Wati. Joko mengamati ukirannya. Di balik ukiran bunga melati, ada tulisan kecil yang sebelumnya tidak ia lihat. Untuk anakku Joko, Joko tertegun. Air matanya mengalir deras. Ibunya meninggalkan pesan untuknya. Mungkin dulu ia berencana memberikan gelang ini saat Joko besar. Tapi takdir berkata lain. Ia menggenggam gelang itu erat-erat, lalu menciumnya. Makasih Bu, makasih. Dari dalam sumur, terdengar suara gemericik air yang anehnya terdengar seperti tawa bayi. Tawa riang, bukan tawa menakutkan seperti dulu. Wati ikut menangis haru. Ia memeluk Joko. Mereka bahagia, Jo. Benar-benar bahagia. Joko mengangguk. Ia memasang gelang itu di pergelangan tangannya. Tidak akan pernah ia lepaskan. Sore itu, di bawah langit jingga, Joko dan Wati duduk di bangku bambu dekat sumur. Mereka tidak berbicara banyak. Cukup menikmati ketenangan yang akhirnya datang setelah puluhan tahun kegelapan. Sumur tua di ladang jagung tidak lagi mencari nyawa. Ia kini menjadi saksi bisu bahwa cinta dan kejujuran selalu mampu mengalahkan dendam. 2 tahun telah berlalu sejak kejadian malam itu. Desa Sukolilo berubah, perlahan tapi pasti. Ladang jagung milik Joko kini menjadi salah satu ladang paling subur di desa. Bukan karena pupuk atau teknologi canggih, tapi karena Joko mengolahnya dengan hati. Sumur tua di tengah ladang tidak lagi ditutup semak. Joko justru membangun gazebo sederhana di sekitarnya. Bukan untuk tempat wisata, tapi sebagai tempat warga beristirahat setelah bekerja di ladang. Airnya yang dulu hitam pekat, kini bening dan segar. Banyak warga yang mengambil air untuk keperluan sehari-hari. Joko duduk di gazebo itu menikmati kopi buatan Wati. Ya, Wati kini istrinya. Mereka menikah setahun setelah kejadian malam itu. Jo, sarapan dulu, ucap Wati sambil menyodorkan nasi bungkus. Joko tersenyum mengambilnya. Makasih, Ti. Kau masak sendiri? Iyalah. Mbok Ningsih ngajarin aku masak akhir-akhir ini. Katanya, calon istri harus bisa masak buat suaminya. Joko tertawa.
Kau sudah jadi istriku setahun, Ti. Baru sekarang belajar masak. Wati mencubit lengannya gemas. Hush, daripada komentar, mending makan. Di kejauhan, Mbah Karto berjalan perlahan menuju mereka. Usianya semakin tua, tapi kesehatannya baik. Beban rahasia yang lepas dari pundaknya membuatnya lebih bugar. Leti, Bapak bawa gorengan? Bok Ningsih titip, ucapnya sambil duduk di gazebo. Mereka bertiga makan bersama. Pemandangan biasa, tapi terasa hangat. Tiba-tiba Joko teringat sesuatu. Ia memegang gelang di tangannya, gelang peninggalan ibunya. Setiap hari ia pakai, tidak pernah lepas. Pak, saya mau tanya, ucap Joko tiba-tiba. Apa, Le? Dulu, waktu Bapak simpan saya, apakah Bapak sempat bertemu ibu saya? Maksud saya, Surti? Sebelum kejadian itu? Mbah Karto menghela napas panjang, matanya menerawang. Pernah, beberapa kali, ia sering minta air ke rumah kita. Kadang numpang masak kalau musim hujan. Ia perempuan yang baik, Le. Penurut, lembut. Bapak nggak ngerti kenapa warga sini tega mengusirnya. Apakah ia pernah cerita tentang masa lalunya? Mbah Karto mengangguk. Pernah. Ia bilang, ia anak yatim. Dibesarkan di panti asuhan, makanya ia sangat sayang sama bayinya. Ia nggak mau anaknya merasakan jadi yatim sepertinya. Joko menunduk. Ironis, bayinya justru menjadi yatim karena ibunya dibunuh. Tapi kau sudah buatnya bangga, Le. Kau jadi orang baik. Kau rawat ladangnya. Kau jaga sumurnya. Kau bahkan menikahi gadis desa dan hidup bahagia. Itu yang pasti diinginkan ibumu. Wati meremas tangan Joko. Iya, Jo. Ibumu pasti tersenyum lihat kau sekarang. Pak Lurah yang kini hanya dipanggil Pak Karyo kembali ke desa setelah menjalani masa hukumannya selama 2 tahun. Ia tidak lagi menjabat sebagai lurah, tentu saja. Tapi ia kembali sebagai warga biasa yang ingin menghabiskan sisa usianya di kampung halaman. Joko bersama beberapa warga menyambutnya di perbatasan desa. Mobil tua berhenti, Pak Karyo turun dengan langkah gontai. Rambutnya masih putih total, tapi wajahnya lebih segar. Joko, kau masih mau menyambut orang sepertiku? Tanyanya lirih. Joko menjabat tangannya erat. Pak Karyo, Bapak sudah membayar kesalahan. Sekarang waktunya memulai yang baru. Selamat datang di rumah. Pak Karyo menangis. Istrinya yang setia menunggu memeluknya erat. Di sela-sela sambutan, Pak Karyo memegang lengan Joko. Joko, antar aku ke sumur. Aku harus minta maaf langsung, meskipun mungkin mereka sudah pergi. Joko mengangguk. Mereka berdua berjalan ke ladang jagung, meninggalkan kerumunan. Sesampainya di sumur, Pak Karyo berlutut. Ia menangis terseduh-seduh. Surti, maafkan aku. Aku sudah menyesal seumur hidupku. Aku sudah jalani hukumanku. Kini aku hanya ingin hidup tenang. Izinkan aku merawat desa ini bersamamu, meskipun kau tak kasat mata. Angin sepoi-sepoi berhembus, wangi melati tiba-tiba tercium. Pak Karyo terisak, tapi kali isaknya berbeda, isak lega. Ia memaafkanmu, Pak, ucap Joko pelan. Pak Karyo mengangguk. Ia bangkit dan memeluk Joko. Terima kasih, Nak. Kau benar-benar anak yang baik. Ibumu luar biasa melahirkanmu. Mereka berdua duduk di gazebo, berbincang tentang banyak hal. Tentang masa lalu yang kelam, tentang masa kini yang mulai membaik, dan tentang masa depan yang harus dijaga bersama. Pak Karyo berjanji akan membantu Joko mengembangkan desa. Ia punya banyak pengalaman dan relasi. Meski tak lagi menjabat, ia ingin desa Sukolilo maju, menjadi desa yang ramah, bukan desa yang penuh gosip dan ketakutan. 5 tahun telah berlalu. Joko dan Wati kini memiliki seorang anak laki-laki berusia 3 tahun. Mereka menamainya Surya Cahaya Matahari. Bukan nama yang berhubungan dengan masa lalu, tapi simbol masa depan yang cerah. Malam itu, bulan purnama bersinar terang. Joko mengajak Surya kecil ke sumur. Wati ikut serta, membawa bunga melati seperti biasa. Ya, kok tiap malam bulan purnama kesini sih? Tanya Surya polos. Joko tersenyum. Ia menggendong anaknya dan duduk di tepi sumur dengan pengawasan ketat Wati. Tentu saja. Nak, di sini ada nenek dan pamanmu. Mereka sudah pergi, tapi mereka sayang sama kita. Surya mengernyitkan dahi. Nenek? Paman? Kok nggak pernah lihat?
Mereka nggak kelihatan, tapi mereka selalu ada. Lihat itu. Joko menunjuk air sumur yang bening memantulkan bulan. Surya menatap air itu. Matanya yang polos tiba-tiba berbinar. Ya, ada bayi. Di air, senyum sama aku. Joko dan Wati saling pandang. Joko merinding, tapi bukan merinding takut. Merinding haru. Bayinya senyum, pamanmu? Tanya Wati lembut. Surya mengangguk antusias. Iya, lucu. Mau main sama aku? Joko mencium kening anaknya. Suatu hari nanti, nak. Tapi sekarang, kita doakan mereka dulu ya. Mereka bertiga berdoa di tepi sumur. Mbah Karto yang kini sudah sangat renta, ikut didampingi Pak Karyo datang dari kejauhan. Mereka tersenyum melihat keluarga kecil itu. Pak Karyo berbisik pada Mbah Karto. Pak Karto, lihat itu. Surti pasti bangga. Mbah Karto mengangguk, matanya basah. Iya, anaknya jadi orang baik. Jadi kebanggaan desa. Setelah doa selesai, Surya tiba-tiba berlari ke tepi sumur. Sebelum sempat ditarik, ia melemparkan sesuatu ke dalam. Bunga melati yang dibawanya untuk nenek sama paman. Serunya gembira, seketika permukaan air beriak. Dari dalam muncul cahaya lembut keemasan. Bukan cahaya menakutkan, tapi hangat, seperti sinar matahari pagi. Semua yang hadir terpana. Perlahan, dari cahaya itu muncul dua sosok samar. Seorang perempuan dengan rambut panjang tersenyum menggendong bayi. Mereka melambai. Lalu perlahan memudar bersama cahaya. Surya bertepuk tangan. Nenek, paman, dadah. Joko menangis, tangis bahagia. Ia tahu, ibunya dan adiknya telah benar-benar tenang. Mereka pamit, tapi akan selalu ada di hati. Sejak malam itu, sumur tua di ladang jagung tidak lagi disebut sumur angker. Warga menyebutnya sumur kehidupan. Airnya dipercaya membawa berkah. Banyak yang mengambil untuk pengobatan, untuk tanaman, atau sekadar untuk diminum karena rasanya yang segar. Joko terus merawat ladang dan sumur itu hingga tua. Ia menjadi sesepuh desa yang dihormati. Cerita tentang Surti dan bayinya, ia turunkan pada anak cucunya, bukan sebagai cerita horor, tapi sebagai cerita tentang keadilan, pengampunan, dan cinta yang melampaui kematian. Kakek itu adalah Joko. Rambutnya telah memutih, wajahnya keriput dimakan usia. Di tangannya masih terpasang gelang kuningan peninggalan ibunya. Cucu-cucu kakek. Dengar ya, ucapnya pelan. Di sini dimakamkan nenek buyut kalian. Namanya Surti. Ia perempuan hebat yang tewas karena kejahatan dan ketidakadilan. Cucu-cucunya mendengarkan dengan saksama. Tapi dari kematiannya, lahir sebuah pelajaran. Bahwa dendam tidak akan menyelesaikan masalah. Hanya kejujuran, keberanian, dan cinta yang bisa mengalahkan kegelapan. Salah satu cucu bertanya, kakek, ceritanya seram nggak? Joko tertawa renyah. Seram? Mungkin. Tapi lebih dari itu, cerita ini tentang harapan. Bahwa bahkan dari sumur tergelap sekalipun, bisa muncul cahaya. Angin berhembus. Wangi melati tercium semerbak. Cucu-cucuku menghirupnya dalam-dalam. Cucu-cucu kakek, kalau kalian nanti besar, ingat selalu. Jangan pernah menghakimi orang dari penampilan atau masa lalunya. Beri mereka kesempatan. Karena kita tidak pernah tahu, di balik setiap orang, ada perjuangan yang tak terlihat. Mereka mengangguk kompak, Joko tersenyum bangga. Dan satu lagi, tambahnya sambil menunjuk ke kejauhan. Lihat ladang jagung itu? Di tengahnya ada sumur. Sumur yang dulu dicari orang bukan airnya, tapi nyawa. Tapi sekarang, sumur itu jadi sumber kehidupan. Karena seseorang berani memilih cinta daripada dendam. Matahari mulai terbenam di ufuk barat, mewarnai langit dengan jingga keemasan. Ladang jagung bergoyang pelan, seolah mengangguk setia. Joko mengelus nisan ibunya untuk terakhir kalinya hari itu. Tenanglah ibu, ceritamu akan terus hidup, dan cintamu akan terus abadi. Pesan moral dari sumur. 1. Keadilan sejati bukan tentang balas dendam, tapi tentang mengungkap kebenaran dan memberi penghormatan pada yang tertindas. 2. Keberanian untuk mengakui kesalahan adalah langkah pertama menuju penyembuhan, baik bagi diri sendiri maupun lingkungan.
Sri, gosip dan prasangka bisa membunuh karakter seseorang tanpa kita sadari. 4. Cinta seorang ibu melampaui batas kehidupan dan kematian. 5. Masa lalu kelam tidak harus diwariskan sebagai trauma, tapi bisa menjadi pelajaran berharga bagi generasi berikutnya. 6. Kebaikan hati seseorang bisa mengubah kutukan menjadi berkat. 7. Setiap orang punya cerita yang tidak kita ketahui, jadi jangan pernah menghakimi sebelum tahu kebenarannya. Terima kasih telah mengikuti cerita gosip warga desa tentang sumur tua di ladang jagung. Ternyata bukan air yang dicari, tapi nyawa dari episode pertama hingga akhir. Jangan lupa dukung channel ini dengan like dan subscribe. Karena dengan dukungan kamu, aku bisa terus bikin konten-konten menarik setiap minggunya. Dan kalau mau dapat notifikasi setiap video baru, pencet tombol loncengnya ya.